Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudaraku seiman di Kaliboto. Hari ini kami mohon maaf tidak bisa hadir, tetapi kehadiran kami adalah untuk menyampaikan firman-Mu melalui online. Jangan pernah mengeluh, jangan kecewa, tetapi sama-sama kita undang Yesus hadir supaya dalam ibadah ini firman-Mu akan menembus sampai ke dalam hati kita dan pikir kita, akan membawa kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kami tidak dapat hadir karena driver Pak Wahyu sudah libur, jadi kami tidak ada yang mengantarkan, dan juga mengenai lalu lintas yang cukup padat, sehingga kami harus menyampaikan firman ini secara online. Oleh sebab itu, siapkan hati Bapak Ibu sekalian, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar semuanya. Saudaraku sekalian, kalau kita berbicara tentang lidah, memang lidah itu tidak bertulang, tapi lidah itu dapat membawa suatu bencana pada suatu negara, bisa perang. Lidah bisa membawa orang bisa membunuh. Lidah bisa membawa orang bisa marah, dendam, dengki. Tetapi di sini saya berbicara lidah sebagai seorang murid. Ya, kita baca sebentar di dalam Yesaya Amsal ke-25, Yesaya 50 ayat 4 dan 6 ya. Yesaya 50 ayat 4 dan 6 dikatakan di sini bahwa Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lidah seorang murid itu artinya lidah yang diurapi dengan Tuhan. Karena dengan apanya, kalau kita berbicara tanpa ada urapan, maka lidah ini akan lari ke sana kemari. Lidah ini akan mengikuti arah emosi dan pikiran kita. Tetapi kalau lidah seorang murid, artinya kita dituntun oleh Roh Kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut kita, lidah itu selalu mengucap syukur dan selalu mengagungkan nama Tuhan. Hari ini berbahagialah kita sekalian sebagai orang yang beriman hari ini. Minta sama Tuhan bahwa Tuhan berkati mulut lidah dan pikiran kami supaya melayak di dalam Engkau. Demikian pula bagi pelayan-pelayan, pemain pujian, pemain musik, semuanya. Minta sama Tuhan supaya ada urapan, sehingga lidah kita tidak mengeluarkan kata-kata yang memaki orang, kata-kata yang kerasanya orang, tidak menyenangkan, tapi yang keluar bila mana kita seperti lidah seorang murid, maka yang keluar adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang menyegarkan, kata-kata yang membangun. Saudara sekalian, hari ini banyak masalah, terutama di dalam dunia ini, sekarang ini ya. Banyak orang yang lidahnya tidak dapat terkontrol. Artinya mudah tersinggung. Termasuk hari-hari ini, di mana kita akan mendekati, di mana kita akan libur panjang, di mana saudara kita akan merayakan hari raya. Banyak orang yang sekarang ini mulai tersinggung dan stres karena dihadapkan dengan masalah hidup yang sulit dan sukar sekarang ini. Berbahagialah saudaraku sekalian hari ini, bila mana saudara masih memiliki lidah seorang murid yang akan dituntun. Setiap apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menyeduhkan, kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang mendorong kita. Tadi dikatakan ya, supaya memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Sesuai dengan firman katakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan keringan kepada engkau. Itu firman dari Allah. Jika kata-kata itu membuat kita lebih hari tambah dekat kepada Tuhan. Apa yang membuat
So apa yang maksudnya lidah seorang murid? Nah, saya sampaikan bahwa lidah seorang murid itu ada 4 macam yang harus kita benar-benar teladani. Tanpa kehadiran Yesus maka lidah kita itu akan ke sana kemari. Tetapi hari ini lidah seorang murid ada 4 hal yang saya sampaikan. Yang pertama di sini lidah yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Artinya hari ini saudara datang ke gereja, saudara beribadah meskipun tidak hadir, saudara datang memuji nama Tuhan. Artinya lidah saudara digunakan untuk memuji nama Tuhan. Karena di sini kita lihat bahwa lidah memuji nama Tuhan adalah untuk melayani Tuhan dengan hati kita semakin kuat dan semakin kita semakin punya pikiran positif. Saudaraku sekalian, hari ini tadi katakan di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-28 dikatakan, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji engkau sepanjang hari. Artinya kita memuji sepanjang hari, apapun keadaan kita. Pagi hari kita bangun, kita muji nama Tuhan. Saat kita akan menghadapi masalah, kita muji nama Tuhan. Saat kita akan menghadapi berkat makan minuman, kita juga memuji nama Tuhan. Saat mau tidur juga semuanya. Itu yang penting hari ini. Maka di sini lidah yang penuh pujian itu adalah lidah yang punya pikiran positif. Artinya lidah itu untuk melayani Tuhan dengan pujian, hati kita semakin hari semakin kuat. Ingat, di saat kita lemah, kita dapat memuji nama Tuhan. Itu adalah satu kekuatan. Di mana yang kesusahan atau beban itu hilang ketika kita memuji nama Tuhan. Karena ada lidah kita ini bukan mengeluh. Manakala saudara menghadapi masalah yang sangat besar, bukanlah saudara mengeluh, bagaimana hidup ini, bagaimana aku besok tidak ada beras, bagaimana besok aku tidak dapat membayar uang sekolah. Itu adalah lidah bukan seorang murid. Tapi di Tuhan mengatakan lidah seorang murid adalah untuk yang melayani Tuhan, maka hati kita ini semakin hari semakin kuat. Pikiran kita semakin positif. Positif artinya dihadapkan dengan masalah yang positif. Dunia saat ini membuat kita banyak orang yang stres, banyak orang yang sulit mendapatkan penghasilan. Karena terjadi banyak resesi di mana seluruh dunia juga terjadi. Tapi hari ini yang saya sampaikan bahwa jadilah lidah kita itu sebagai seorang murid. Maka lidah itu penuh dengan pujian kepada Tuhan. Bagaimana pujian? Setiap hari kulihat wajahmu, setiap hari kulihat janjimu. Tuhan, hari ini mari kita sama-sama bangun pagi hari kita memuji nama Tuhan. Bukanlah bangun pagi kita harus mencari sesuatu atau apapun, tapi kita memuji nama Tuhan supaya ada urapan sehingga lidah kita ini dapat mengucap syukur pada Tuhan. Bukan lidah untuk mengomeli atau memarahi seorang atau memarahi suami atau istri atau anak. Bukan. Pagi hari kita bangun, kita memuji nama Tuhan, maka lidah kita ini akan diatur sepanjang hari. Maka yang keluar adalah kata-kata yang menyegarkan. Pikiran ini positif, yang tadinya negatif. Karena kita belum mendapatkan apa yang kita doakan. Tapi berbahagialah kalau hari ini saya sampaikan, jadilah lidah saudara seperti seorang murid. Maka yang pertama tadi katakan lidah yang penuh dengan pujian kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, ya. Jadi kita harus fokus. Yang pertama kali kita bangun, kita menghadapi masalah, pujian kepada Yesus. Maka di situ pikiran kita tadi yang mungkin pikiran kita negatif, ragu dan bimbang. Ketika kita memuji nama Tuhan, maka pikiran kita menjadi positif.
Dan yang ada adalah jawaban dari Tuhan. Jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, aku mendengar doamu. Jangan takut, aku akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Itu jawaban Tuhan ketika kita mempunyai lidah yang positif. Yang pertama, memuji nama Tuhan. Berikutnya, kalau kita sudah memuji nama Tuhan, maka di sini yang kedua, lidah memberi kekuatan kepada yang lemah. Ini tantangan juga kalau kita sudah dapat memuji nama Tuhan, kita ini dapat memberikan yang lemah, memberikan hiburan kepada yang lemah. Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat keempat. Tadi sudah kita baca, Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat pada orang yang letih lesu. Ya, yang positif. Di sini kita lihat dunia ini penuh dengan orang-orang yang stres. Karena itu dunia membutuhkan orang-orang percaya. Orang-orang yang mau melayani melalui lidahnya yang dapat memberikan kata-kata kekuatan bagi orang yang lemah. Yang kedua ini tugas kita. Kalau kita sudah diberikan lidah seorang murid, maka yang pertama kita harus menjadi saksi. Kita memuji nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah itu kita juga akan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Bila mana ada saudara kita yang lemah, berikan kekuatan, berikan petunjuk, diajak berdoa bersama-sama. Ayo kita sama berdoa. Percaya kita bahwa Tuhan Allah akan mendengar kita, asal kita berdoa dengan jujur, dengan mulut. Maka dari mulut lidah kita akan keluar ucapan syukur. Meskipun kita berdoa belum menerima, tapi ada ucapan syukur karena ada rasa yang tadi berat menjadi ringan. Sahabat, tugas saudara. Jangan kita hanya sudah ditentukan lidah seorang murid, tapi kita berdiam diri. Kalau minggu kita ke gereja muji nama Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Sabtu kita diam. Salah. Harus ada ketindaklanjutan tiap hari, tiap saat. Kita sudah bangun pagi-pagi, kita memuji nama Tuhan, maka di sini juga kita harus dapat memberikan kekuatan pada yang lemah. Artinya kita mau datang kepada mereka yang lemah. Kita mau menolong mereka yang saat ini dalam kelemahan. Saudara kita di Kalipoto, saya tidak tahu, tolong berikan satu semangat bahwa ketika orang itu lemah dan mereka punya masalah berat, datangi mereka, ajak memuji nama Tuhan, dan kedua, sampaikan firman Tuhan sedikit bahwa Tuhan itu mengasihi saudara sekalian. Karena tadi di dalam ayat yang 4 tadi, supaya memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya, saudaraku sekalian, memang ini tidak mudah. Tapi jadilah menjadi tidak sulit. Tidak mudah tapi memang sulit, tetapi kalau kita mau melekatkan Yesus, mengundang Yesus, maka kita bisa. Datangi mereka, diajak berdoa, berikan firman dikit. Kita serahkan pada Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya kuasa dan mujizat. Ketika kita sudah berdoa minta sama Tuhan dan mujizat itu belum terjadi, berikan tanggapan bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara. Tapi nantikan pertolongan Tuhan. Itu kata-kata yang menguatkan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan akan menjawab doa saudara. Itu artinya menguatkan. Tetapi tergantung dari saudara, apakah saudara bisa. Tapi ini perintah Tuhan sesuai firman Tuhan. Ketika kita sudah mempunyai lidah seorang murid, maka yang pertama harus dilakukan, yaitu tadi memuji nama Tuhan. Lidah kita memuji nama Tuhan juga kita
memberikan kekuatan, dorongan, memberikan doa supaya mereka bangkit. Karena dunia saat ini banyak orang yang susah. Ketika saudara datang pada orang susah, maka yang terjadi adalah luapan emosi, sambat, keluh kesah. Itu bukan seorang murid. Mungkin ada orang datang ketemu saudara, bagaimana Mbak? Sekarang suami saya tidak bekerja lagi. Sulit untuk cari. Ya memang saya juga sulit. Itu bukan lidah seorang murid. Tetapi lidah seorang murid adalah memberikan kekuatan ketika orang itu lemah. Berikan mereka kekuatan, suntikan, masukan. Sedikit saudara utarakan, kalau saya punya masalah, saya datang kepada Tuhan saya. Dia yang mampu menolong saya, memberikan keringanan. Tentunya mereka akan bertanya, siapa itu Yesus? Tidak perlu takut lagi, ini Tuhan saya. Dan berani menolong saya. Itu saudara adalah mempunyai lidah seorang murid. Memberikan kekuatan yang lemah. Mereka diberikan kekuatan. Supaya mereka bangkit dari kelemahan mereka. Saudara sekalian, hari ini saya ingin Jemaat Sola Gratia Kaliboto untuk bangkit. Menjadi murid, menjadi lidah seorang murid yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kata yang keluar itu dipimpin dengan Roh Kudus. Kalau tadi yang kedua sudah, kita harus berani melayani, berani mendoakan. Maka yang ketiga adalah lidah yang mengembalakan. Dan ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tetapi kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, mudah. Bukan dengan modal, bukan dengan uang, tetapi dengan iman kita melangkah. Coba kita baca di dalam Amsal 10. Amsal 10 ayat 20 dan 21. Ya. Amsal 10 ayat 20 dan 21 kita dengar bersama-sama. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Artinya saudara menempatkan Yesus. Saudara menerima lidah seorang murid, maka seperti perak pilihan selalu bersinar. Tetapi sebaliknya, pikiran orang fasik, orang yang tidak percaya, orang yang munafik, maka sedikit nilainya sedikit. Tidak ada nilai seperti besi. Kalau tadi saudara seperti perak yang berkilauan, maka orang fasik seperti tidak ada nilainya. Itu yang penting hari ini. Dunia ini penuh dengan orang-orang stres. Karena itu dunia membutuhkan orang percaya, yaitu untuk saudara hadir dalam kehidupan. Di sini lidah yang mengembalakan artinya lidah yang bukan sembarangan berbicara, tetapi lidah yang menuntun orang tersebut sampai kepada jalan kemenangan. Jadi jangan sekedar untuk bisa bicara, bisa memberikan firman Tuhan, tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa menjadi contoh, percuma saudara. Sebab itu tidak sembarangan lidah yang memberikan kekuatan sebagai gembala, lidah yang mengembalakan, ya. Lidah yang mengembalakan artinya lidah yang benar-benar kata-katanya itu menguatkan. Istilahnya ngomong. Seperti saya dengan Bu Budi juga, Tuhan, kalau kita berbicara sebagai orang gembala, tidak sembarangan, tidak awur-awuran, hanya menyampaikan firman untuk menyenangkan hati orang, bukan. Yang penting di sini artinya lidah bukan sembarangan bicara, tapi yang menuntun sampai pada jalan kemenangan. Artinya saya dan Bu Budi juga Pak Ter menyampaikan firman itu untuk
menuntun saudara menuju pada jalan kemenangan. Tidak ada satupun hamba Tuhan atau orang yang menjadi firman Tuhan itu menjelekkan Yesus atau mengajarkan kepada kita untuk mau setia terserah, tidak setia bukan. Tapi yang jiwa lidah seorang gembala adalah untuk menuntun jemaat, menuntun domba-dombanya yang digembalakan untuk menuju pada satu kemenangan. Itu jiwa seorang gembala. Dengan lidah kita memberi bimbingan, teguran juga, dorongan melalui firman Tuhan hingga orang tersebut mau mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada jemaat yang sudah melenceng hidupnya, perlu kita tegur. Tidak usah takut. Kalau mereka purik, maka mereka bukanlah anak Tuhan yang sejati. Ya, saya pribadi kalau memang ada jemaat yang tidak setia atau melenceng, saya berani menegur. Tetapi teguran itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan menegur karena dendam dengki, bukan. Saya sudah memberi nasihat. Ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menjauhi ibadah. Jangan menganggap ibadah itu hanya sepele. Tetapi dilanggar. Itu urusan dengan Tuhan. Karena untung ruginya saudara datang ke gereja bukan saya. Tapi saudara yang untung. Karena saudara bertemu Tuhan, maka saudara mendapat kekuatan. Itu jiwa gembala. Kalau gembala itu tidak mau menegur, artinya gembala itu bukanlah orang pilihan Tuhan. Mereka hanya ingin disanjung. Mereka ingin diberi supaya gembala itu anak buahnya ngalor ngidul dibiarkan. Salah besar. Ya. Sebagai lidah, sebagai orang gembala harus berani menegur, harus berani menuntun, mendorong mereka melalui firman Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Yang belum mengenal Tuhan, maka diberikan sedikit firman Tuhan bahwa mereka ini loh, saya punya Tuhan Yesus Kristus yang mampu menolong saudara dalam keadaan apapun. Ya, itulah yang penting. Kalau hari ini saya menyampaikan ini, maka di sini yang ayat 20 dikatakan, bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Itu artinya bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh memberikan kurang akal budi. Matikan orang yang kurang akal budi. Saudaraku sekalian, hari ini kita ingin jadilah domba yang punya lidah sebagai seorang murid. Mau digembalakan. Kalau tidak mau, terserah. Domba itu makan masan, tetapi jiwa seorang gembala itu harus berani menegur. Apapun keadaan kita harus berani menegur. Ya. Jadi oleh sebab itu kita jangan marah. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa yang kukasih akan kutegur, bahkan kucambuk. Nah, sebab itu sadarlah bahwa kita sebagai orang, sebagai domba, kadang-kadang memang kita lemah. Maka iman kita goyang, maka kita meninggalkan ibadah, pergi ke sana kemari untuk menyenang. Tapi ketika kita mengalami itu, jangan sampai teguran itu terjadi, maka yang terjadi adalah bukanlah sukacita, tetapi Tuhan marah. Maka teguran itu menjadikan pelajaran bagi saudara sekalian. Yang keempat, lidah yang membawa kepada pengajaran. Lidah yang membawa pada pengajaran artinya apa yang disampaikan dari perkataan itu merupakan satu pengajaran. Kita baca Amsal 31 ayat yang 26. Dikatakan ia membuka mulutnya
dengan hikmat pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Pelajaran yang lemah lembut diberikan untuk supaya mereka sadar, bukan pengajaran yang keras. Ada firman Tuhan yang keras. Tetapi kita harus menerima. Sekeras apapun firman Tuhan itu, kalau itu teguran, kita terima. Supaya manusia itu sadar. Karena orang yang salah, domba yang salah, sudah ke kanan kiri, ditegur dengan yang biasa, acuh. Diajak omong dikit, tidak peduli. Tetapi kalau teguran dari Tuhan yang keras, maka mereka baru sadar. Apa itu satu pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lidah kita buka dengan hikmat. Karena asal bicara akan membawa kehancuran. Dan kata-kata membawa pengajaran terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi artinya kalau kita memberikan pengajaran sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan menuju pada satu kemuliaan. Tapi kalau pengajaran itu hanya asal bicara, buka suara tanpa hikmat, maka yang terjadi adalah ya dongeng palsu, ada hal yang menyenangkan tapi palsu semuanya. Kesaksian yang palsu juga sama untuk menyenangkan orang lain. Tetapi kalau kita memberikan pengajaran yang sesuai dengan firman, maka itu menuntun pada kemuliaan Allah. Berbahagia saudara, hari ini biarlah kita tetap teguh pada Tuhan. Minta sama Tuhan bahwa berikan saya lidah seorang murid. Yang terakhir, yang kelima adalah lidah yang memberikan ketentraman. Enak ya? Kalau kita sudah menerima lidah sebagai orang pengajaran, kita dituntun dengan gembala, maka lidah yang memberikan ketentraman. Seperti Amsal 25 ayat yang 11. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Artinya, lidah yang penuh dengan ketentraman seperti air yang sejuk menyegarkan jiwa kita. Manakala kita mengalami banyak permasalahan, firman Tuhan masuk, maka ajaran itu adalah memberikan ketentraman seperti air yang sejuk. Ketika kita kepanasan, maka ada air yang turun dari atas sejuk, maka jiwa kita akan segar. Di dalam dunia sekarang ini banyak keributan, banyak kekacauan. Tetapi dengan lidah kita, maka kita dapat memberikan ketentraman, kita membawa pada kedamaian. Ketika kita melayani dalam gereja, marilah kita minta Tuhan, jadikan saya lidah seorang murid, supaya lidah saya bukan untuk mencaci orang lain, bukan merasani, bukan menjelekan, bukan menghakimi, tapi untuk memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, dan memberikan kesejukan bagi orang lain, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku sekalian, renungkan, apakah saudara hari ini merasakan bahwa lidah saya ini sudah seperti lidah seorang murid Yesus? Terserah saudara. Lakukan ini kalau hari ini saudara menerima firman Tuhan. Belajarlah, kita minta sama Tuhan. Tuhan, aturlah lidah kami supaya bukan untuk menghakimi orang lain, bukan iri dengki pada orang lain, bukan mencaci, tapi ajarlah kami menjadi lidah seorang murid di mana kita selalu memuji nama Tuhan dan mengembalakan bagi mereka yang lemah lembut, yang mengalami lemah letih lesu, supaya kita menjadi kuat dan pula kita akan membawa mereka sebagai suatu pengajaran yang hidup. Sebab itu Tuhan, kami tidak akan memperpanjang. Biarlah pada pagi hari ini, meskipun kami tidak hadir, kami sudah menyampaikan tentang lidah. Karena lidah dapat membawa kita untuk menuju pada kesuksesan atau menuju kehancuran.
saudara, tapi yang penting hari ini minta sama Tuhan. Tuhan berikan saya lidah seorang murid supaya kehidupan saya tambah hari berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan kita akhiri dengan doa. Kita berdoa, tutup mata semuanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sudah hadir di dalam firman-Mu. Dan kami sudah mendengar sebagian. Ya Bapak, kiranya Tuhan, firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi jemaat Sola Gereja Kaliboto yang hadir, Kau berkati Tuhan. Supaya mendengar firman-Mu dan mereka minta sama Tuhan bahwa berikan saya lidah seorang murid yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, yang berpergian di mana mereka berada, mohon pertolongan dan pembiayaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati persembahan yang sudah diberikan, juga memberkati bagi yang sudah hadir. Kami percaya Tuhan rumah tangga mereka juga akan berkati. Dan pula bagi pelayan-pelayan-Mu yang sebentar sore akan melayani di Lumajang, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, sejahtera Tuhan, supaya mereka melakukan dengan sungguh-sungguh untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami supaya tetap aman dan damai. Terima kasih. Mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan memberkati saudara, bertemu pada minggu depan. Haleluya. Amin.